di podcast omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC, di podcast omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu loh. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Oke guys ya, tadi kita bisa dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwa dia cukup kesal juga ya melihat adanya podcast ataupun obrolan-obrolan yang viral di media sosial, seakan-akan lebih tahu dari Pak Prabowo ya. Jadi dalam podcast tersebut ada saja pihak-pihak atau oknum-oknum yang membangun narasi atau statement bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini lagi tidak baik-baik saja ya, hubungan keduanya lagi retak. Dan ada pula yang ingin mengadu domba antara pihak Pak Prabowo dengan pihak Pak Jokowi ya. Namun kita bersyukur Pak Prabowo mempunyai pemikiran yang bagus lah, yang baik, tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang mau memprovokasi atau mengadu domba antara dirinya dengan Pak Jokowi. Nah sebaliknya juga Pak Jokowi apalagi ya, dia tidak mungkin juga mudah untuk mendengarkan obrolan-obrolan yang mau mengadu domba dirinya dengan Pak Prabowo ya. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya menurut hemat saya, janganlah kita saling mengadu domba antara para pemimpin kita. Marilah kita berikan support yang bagus, kita berikan support yang baik, kita berikanlah pemikiran-pemikiran kita, sumbangsih kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya. Kita pikirkan hal-hal yang produktif, hal-hal yang membawa kebaikan ya, bukan senggol sana senggol sini, mengadu domba sana mengadu domba sini ya. Ya, adu domba itu cukuplah strategi yang dimainkan oleh Belanda pada zaman penjajahan ya. Kalau untuk zaman modern sekarang, janganlah kita menggunakan strategi
adu domba itu lagi, guys. Nenek moyang apa tanggapannya soal fufu fafa? Mau fufu fufu kek, mau fafa fafa kek, mau fufu fafa kek. Selama pernyataan itu tidak keluar dari mulut Pak Prabowo, kita tidak akan percaya. Selama Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa pelakunya adalah Mas Gibran, kita tidak akan pernah percaya. Karena sudah terlalu banyak isu-isu miring yang ternyata tidak ada buktinya sampai dengan hari ini, yang asal dilempar, yang penting heboh rame di tengah masyarakat. Buat apa? Kalian capek-capek buang-buang tenaga untuk menjatuhkan dan memecah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi mereka terlalu jenius, saudara. Yang kalian hadapi ini bukan orang kaleng-kaleng. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah teruji IQ-nya. Sudah teruji kualitasnya. Ada isu Mulyono, ditangkis. Ada isu jet pribadi, ditangkis. Ada isu soal gratifikasi, ditangkis. Ada isu ini, ditangkis. Itu ditangkis. Jadi kalian mau cari dengan cara apa lagi? Lama-lama kalian lempar isu bahwa bulan itu yang ciptakan Pak Jokowi. Receh sekali. Rocky Gerung, kritik Presiden Jokowi, tidak punya prestasi. Ya, kalau dikatakan apakah prestasi Rocky Gerung, tidak ada. Tidak ada. Orang gila saja bisa berkuar-kuar dengan seenak jidatnya. Orang gila bisa berkuar-kuar dengan seenak jidatnya. Tapi apa yang dikatakan orang gila ini ya, ibaratkan angin keluar dari tubuh kita, maka semua orang yang di dekatnya, yang mendengarnya itu semua begini. Nah, tidak ada hasilnya apa yang dikatakan orang gila itu. Tidak ada maknanya apa yang dikatakan orang gila itu. Ya, jadi sama dengan Rocky Gerung, tidak ada prestasinya. Kecuali hanya berkuar-kuar seenak jidatnya. Agama saja dikatakan pipsi. Agama, Al-Quran dikatakan pipsi. Coba, ada prestasinya? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saya, apakah prestasi Rocky Gerung? Tidak ada. Tidak ada prestasinya. Ya, kecuali berkuar-kuar. Orang gila saja bisa berkuar-kuar. Tapi kuar-kuarnya itu ya bagaikan angin yang keluar dari badan kita, maka semua orang akan begini. Ya, begini. Setelah angin itu keluar. Nah, jadi kalau kamu katakan apakah prestasi Pak Jokowi, ya hebat. Dunia mengakuinya, kecuali pembenci Pak Jokowi tidak akan pernah mengakui prestasi daripada Pak Jokowi. Tidak akan pernah. Karena beliau itu adalah iblis. Kalau iblis itu tidak pernah mengakui kebaikan orang lain. Kalau iblis itu tidak pernah ya mengakui prestasi orang lain, selalu merasa dirinya yang paling benar, selalu merasa dirinya yang paling hebat, selalu merasa dirinya yang paling power. Ya, nah itulah kalau iblis. Jadi kalau dikatakan mengapa Pak Jokowi itu mengutang, ya wajar untuk pembangunan negara ini. Pembangunan itulah membayar utang itu sendiri, bukan masyarakat. Jadi jangan bodoh-bodohi masyarakat itu, Rocky Gerung, ya. Nanti makin tambah dosamu, bertobatlah dirimu, bertobat, ya. Bertobat. Gunakan kecerdasanmu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tempatkan otakmu itu pada tempatnya, jangan buat di telapak kakimu atau di dengkulmu, ya Rocky Gerung. Salam sehat. Oke Pak Rocky Gerung, tadi nasihat dari ibu ini untuk Pak Rocky. Ya, otak Pak Rocky disimpanlah di tempat yang seharusnya ya, bukan disimpan di dengkul dan di telapak kaki ya. Itu nasihat dari ibu ini untuk Anda ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan didengarkan oleh Pak Rocky Gerung. Gibran mengundurkan diri dari wakil presiden. Oh, luar biasa. Dasar otak udang. Tahu otak udang?
udang itu ya di kepalanya sampai di punggungnya isinya tai. Itu disebut otak udang. Ya, yang mengatakan bahwa Gibran mengundurkan diri. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Pernah lihat garis hitam memanjang di bagian belakang udang? Itu adalah saluran pencernaan udang yang tentu saja berisi kotoran. Pernah kamu nggak sengaja makan kotoran udang? Kebanyakan orang membuang garis hitam ini karena jorok dan memiliki rasa pahit. Ini mungkin terdengar aneh, namun sebenarnya... Nah, ini ketika Mbak Puan ditanya, apakah Mbak Puan sudah mendengar ada kabar Gibran mengundurkan diri? Apakah Mbak Puan mau menggantikan Gibran? Nah, ini Mbak Puan bukan otak udang. Yang bertanya itu yang punya otak udang. Rupanya banyak reporter punya otak udang. Yang bertanda tangan di bawah ini, Gibran Rakabuming Raka bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu, Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu, Mbak? Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti dengar. Saudara, ini fenomena otak udang ini ternyata saya kirain bercanda, saudara. Bukan, saudara. Ternyata di Indonesia itu ada istilah otak udang loh. Itu benar, saudara. Banyak orang yang punya otak udang. Kenapa? Karena isi kepalanya tai, bukan otak. Iya. Bahkan mantan Menko Polhukam aja sekarang otaknya jadi otak udang. Politisi, nah, kelompok pembenci, ternyata mereka itu sepertinya orang pinter. Ternyata punya otak udang. Kasihan. Mana mungkin rakyat sudah memilih Gibran menjadi wakil presiden. Presidennya Bapak Prabowo. 90 juta lebih rakyat Indonesia sudah memilih presiden dan wakil presidennya. Bagaimana mungkin hanya dengan Anda mengisukan fufu fafa dan lain sebagainya, terus Anda pikir Gibran dan Prabowo pecah kongsi
kemudian Gibran mengundurkan diri. Dasar otak udang. Anda ubah videonya Gibran dan kemudian masyarakat mempercayainya. Hanya yang punya otak udang saja yang percaya bahwa Gibran mengundurkan diri jadi wakil presiden. Dan saya tahu kelompoknya, kelompok yang kemarin kalah itu. Aduh. 20 Oktober sebentar lagi dilantik. Ya, Gibran mengundurkan diri dari wali kota Solo karena sudah dipastikan akan dilantik jadi wakil presiden. Dan kalian, para kelompok yang punya otak udang, masih belum bisa move on, ya saya maklum lah. Makanya jangan banyak makan udang, terutama kepalanya dibuang. Jangan dimakan. Memang bermanfaat, bergizi, ya. Tapi kan makin banyak makan kepala udang, makin bodoh, gitu. Terus yang menyebarkan isu-isu, ya, yang sebenarnya kelasnya itu levelnya dulu bagus, sekarang kelasnya cuma otak udang. Oke guys, ya menurut Pak Teddy, orang yang percaya Mas Gibran mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden itu hanyalah orang-orang yang berotak udang. Kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan dan kita harus mengadili Jokowi. Tapi apa gunanya mengadili Jokowi? Dia di akhir kekuasaan. Apakah hari ini kita merdeka? Belum. Kita tidak sama sekali merdeka dari dinastinya Jokowi, kita bilang. Kalau negara gimana kabar hari ini? Kenapa hal-hal ini menjelang pilkada seolah-olah ini hanya untuk meloloskan ya keluarga para elit? Tapi elit kita menikmati. Nah itulah bang, masuk di dalam jebakan sistem dinasti Jokowi ini. Nggak takut, Presma? Saya tidak pernah takut mati karena saya punya Tuhan. Oke. Sehingga itu yang menguatkan saya bang. Oke. Karena berjuang dan atau tidaknya kita tetap mati bang. Iya. Kan ini dunia bang. Siapa biang keladi dari semua persoalan ini? Tidak ada lain bang. Harus Jokowi yang bertanggung jawab. Kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan. Dan kita harus mengadili Jokowi. Jistik dulu ya. Kayak gini lah kalau banyak mengharapkan nasi bungkus. Jadi otaknya dongo, bodoh, tolol. Dari mananya jalannya lu mengatakan Presiden Jokowi melakukan politik dinasti? Otak lu dongo itu dongo. Jelas-jelas masyarakat yang memilih. Kenapa lu bilang politik dinasti? Suara masyarakat itu bodoh yang memilih. Aduh, aku lu kok bodoh kali sih? Emang pernah Jokowi memberi jabatan kepada anaknya tanpa pemilihan? Kenapa kamu bodoh kali sih? Kamu tuh seorang berpendidikan tapi bodoh. Tolol. Emang kamu bisa menyalahkan masyarakat memilih anak Jokowi maupun menantu Jokowi? Jangan kamu bantai itu masyarakat yang memilih mereka. Tolol lu. Kenapa? Oke, untuk anak-anak muda, para mahasiswa yang ingin menumbangkan Pak Jokowi, yang ingin memusnahkan Pak Jokowi, ya buat apa lagi?
ini kan udah di penghujung masa jabatan beliau, ya. Tidak perlu dimusnahkan, tidak perlu mau dihabisi segala macam. Karena ya tanpa itu semua Pak Jokowi akan turun dari jabatannya di tanggal 20 Oktober nanti, ya. Jadi ini tinggal menghitung hari nih. Tinggal ya, kalau dari sekarang saya buat video ini mungkin kurang lebih 19 hari ke depan, ya, 20 hari ke depan Pak Jokowi akan digantikan dengan kepemimpinan yang baru dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah guys, kalau misalnya ada yang protes, wah ini kan melanjutkan politik dinasti, ya. Tetapi kita kembali kepada masyarakat, ya. Kalau tidak mau memilih dinasti, seharusnya kemarin yang menang adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud, atau enggak Pak Anies dan Caimin. Tetapi yang kita lihat mayoritas masyarakat malah lebih condong dan memilih pasangan Prabowo Gibran, ya. Karena sudah dipilih oleh mayoritas masyarakat, ya kita pun harus siap untuk menerima, mau itu politik dinasti atau bukan, apapun definisi itu, tetapi sudah sah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ya itulah yang menjadi pemimpin untuk masa depan bangsa dan negara kita 5 tahun ke depan, guys. Kalian tahu nggak, jika Prabowo menang dan wakilnya bukan Gibran, sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Tapi dikarenakan ada Gibran dan ada gen Joko Widodo, itu menjadi permasalahan. Karena apa? Kita tahu di tahun mendatang 2029, Bapak Prabowo itu sangat kecil kemungkinan untuk maju lagi. Dan bisa sangat kemungkinan besar seorang Gibran ini akan maju menjadi sosok yang sangat-sangat ditakuti. Dimana figur Gibran ini memiliki hati tersendiri atau pendukung tersendiri yang memiliki loyalis. Belum lagi pendukung Jokowi yang masih setia, walaupun beliau bukan presiden, tapi ada harapan di seorang Gibran ini. Ini akan menjadi bayang-bayang buruk untuk partai-partai pembenci Jokowi, ya, figur-figur pembenci Jokowi. Mereka sangat terganggu dengan adanya Gibran. Jikapun mereka berteriak-teriak kembali lagi masalah MK, masalah KKN, ya, itu sebenarnya bukan menjadi hal yang sebenarnya, tapi mereka hanya bisa menggoreng hal itu. Kalaupun mereka mau jujur, mereka sangat terganggu adanya sosok Gibran ini yang secara pasti mendapatkan dukungan dari suara Bapak Jokowi mendatang. Sudah saya pastikan, catat itu. Jadi tidak akan ada habisnya Jokowi dibully mati-matian walaupun sudah tidak menjadi presiden. Karena apa? Targetnya adalah bagaimana mengoyak-ngoyak pendukung Jokowi ini. Paham kan sampai di sini? Receh sekali. Oke guys, mudah-mudahan dengan berbagai isu permasalahan yang saat ini untuk mencoba mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, atau segala macam persoalan yang menyerang baik untuk pihak Prabowo dan pihak Pak Jokowi, semoga ini semua menjadikan mereka berdua semakin solid, semakin kompak, dan terus bersatu padu untuk membangun negeri kita tercinta, guys. Ya, harapannya semoga seperti itu. Jadong, jahat, bodoh, sombong. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaesang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, 3 hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Dalam konteks ini jelas Kaesang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong. Kaesang kemarin pakai kaos yang tulisannya itu Putra Mulyono. Gue heran dengan keluarga ini, selalu mengiyakan gorengan netizen, yang memang netizen itu mendapat fakta gitu. Kemudian kayak kalah malu, mereka selalu menjadikan hal itu seolah-olah lelucon sehingga nantinya bisa dianggap biasa dan dimaklumi oleh rakyat Indonesia. Menurut gue apa yang dilakukan oleh keluarga anak menantunya ini nggak layak gitu loh. Boleh fleksibel,
atau bercanda, nggak terlalu serius kayak dulu-dulu presiden dan keluarganya, tapi nggak jadi agak tolol juga sih menurut gua ya, karena apa-apa diiyain, ya kan? Bentar lagi lu buat aja sekalian kalau lu adiknya Fufu Fafa, begitu, ya kan? Jadi orang lucu, padahal itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh keluarga presiden, tapi lu buat seolah-olah itu lucu, dan akhirnya orang biasa menganggap itu. Sehingga apapun yang lu buat nantinya, itu jadi dimaklumin, kayak alah udahlah gitu. Kayaknya nasib negeri ini nggak sekedar bercanda-bercanda doang gitu. Ini nggak lucu lagi menurut gua. Generasi apa begini? Generasi muda yang diusung mengotak-atik konstitusi untuk hal-hal kayak gini. Untuk hal-hal receh kayak gini. Mendidiknya di mana? Nah, ini sudah biasa guys ya, dilakukan oleh orang ini, teman-teman ya. Jadi dia sengaja supaya agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Itu pola-pola lama yang dilakukan oleh Mukidi Gang selama dia menjabat 10 tahun ini. Jadi menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. Itu teman-teman yang tidak kita sadari. Itu ilmu Tai Chi, saya baca guys. Ya, jadi semakin kita menyerang Mulyono, ya semakin dapat dia insentif, kawan-kawan, semakin cinta dia orang, ya, karena di Indonesia ini yang ya apa namanya, cara mereka melihat itu subjektif guys ya, subjektif gitu loh, tidak objektif, tidak melihat secara keseluruhan, ya, dia soal cinta dan cinta suka dan tidak suka, itu teman-teman, ya. Susah kalau untuk objektif itu. Kita harus melihat data, kita harus melihat peristiwa apa di belakangnya. Tapi kalau dengan begitu aja, seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia dibenci oleh orang lain, dia dapat insentif, disukai banyak orang akhirnya. Padahal kerjanya nggak bener. Begitu ngeles terus begitu aja. Itu yang di manage sama dia, yang dikerjakan oleh dia, yang diolah sama dia, teman-teman. Sampai dia bertahan 10 tahun ini. Ya, dan kerusakannya luar biasa loh, bos. Gila ini. Oke guys, ya, saya sangat salut dengan kecerdikan dari putra Pak Jokowi, yakni Mas Kaesang dan juga Mas Gibran guys ya. Ketika mereka diserang, dihajar ya dengan berbagai macam cara balasnya itu menurut saya ini cukup cerdik dan mampu membuat lawan-lawan atau para haters dari pemerintah ini panas dingin ya. Misalnya ketika Mas Gibran dipanggil Samsul ya, kemudian dia memakai kaos si Samsul. Jadi selesai tuh lawan-lawannya ya. Lalu kemudian Pak Jokowi ketika dipanggil Pak Mulyono, Mas Kaesang memakai kaos Putra Mulyono ya. Para lawan-lawannya pada panas dingin, pada ngamuk-ngamuk, marah-marah seperti video yang teman-teman saksikan yang saya reaksi barusan. Ya. Nah ini lagi ya, mudah-mudahan dengan semakin viralnya Fufu Fafa, Mas Gibran juga akan memakai kaos yang bertuliskan Fufu Fafa. Ini nih salah satu komentar pendukungnya Ganjar. Bro, lo dibayar berapa untuk jadi buzzernya Jokowi? Sorry, saya nggak perlu dibayar. Untuk makan setiap hari saya masih cukup. Saya membela Jokowi atas dasar hati nurani saya sebagai pendukung beliau dari tahun 2014 sampai saat ini. Karena menurut saya memang saya adalah orang yang normal, yang sadar, yang waras, bahwasanya salah satu presiden Republik Indonesia yang patut diapresiasi adalah Jokowi. Kurang luar biasanya gimana coba? Seorang presiden yang sudah membangun dari Sabang sampai Merauke. Papua diperhatikan, desa-desa terpencil diperhatikan, jalan-jalan mulus tuh kalian lihat. Masyarakat yang kurang mampu diperhatikan dengan bantuan, dengan subsidi. Kurang apa lagi? Entah kalian ini yang mengatakan Jokowi bla bla bla, entah kalian ini merasakan apa yang sudah pemerintah perbuat enggak? Kalau kalian memang ketidaksukaan karena beda pilihan, yaitu bodohnya kalian. Tapi kalau kalian waras, ya kalian bisa menilai lah ya. Toh apakah seorang Ganjar, Anies itu lebih baik? Toh juga apakah Prabowo juga lebih baik daripada Jokowi? Ya kita masih menguji, kita lihat. Dan tapi kita mengharapkan Prabowo bisa mengimbangi baik Jokowi, ataupun lebih, bersyukur alhamdulillah. Tapi jangan menghinakan orang yang sudah teruji. Ingat,
Jokowi bersama orang 75% lebih di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang Mas Roy Suryo yang akhir-akhir ini ngotot banget soal tentang Fufu Fafa, dan kata-katanya yang paling berkesan 99,9%, tapi itu juga bisa 99,9% benar, 99,9 salah. Karena Mas Roy Suryo sebagai pakar telematika atau tele IT, tele ngoceh-ngoceh atau tele berbicara, itu dengan gamblangnya itu menjabarkan tentang Fufu Fafa, dan sedetil-detilnya jelas gamblang. Malah saya curiga, jangan-jangan Fufu Fafa malah akunnya Mas Roy Suryo. Dengan bermanuver begitu kan lumayan. Satu, pelampiasan dendam iri dengki dengan wakil presiden terpilih terlaksana, dan kedua, menambah pendapatan, diundang di TV-TV swasta. Ini ulasan rakyat biasa yang tidak ngerti telematika nih. Ya, bisa benar bisa salah. Pernyataan saya 99,9% bisa salah, 99,9% juga bisa benar. Bahwa Fufu Fafa bisa jadi yang membuat manuver itu Mas Roy Suryo sendiri, karena beliau pakar telematika, pakar IT, pakar otak-atik, dan pakar ngoceh-ngoceh di stasiun televisi. Cukup sekian. Assalamualaikum. Demo. Apa yang kamu demokan? Sedikit-dikit demo, sedikit-dikit Pak Jokowi ditumbangkan, sedikit-dikit Pak Jokowi dimakzulkan. Apa yang kamu demokan? Kamu tuh demo untuk kepentingan, bukan untuk rakyat. Kamu sedikit-dikit demo, sedikit atas nama rakyat. Kata kamu enak zaman Soeharto. Aku nih sama mahasiswa yang lain, aku nih mahasiswa di tahun 98. Akulah yang menumbang Soeharto. Kata kamu enak zaman Soeharto. Waktu zaman Soeharto kamu tuh belum lahir lagi. Waktu zaman SBY, kereta api itu berjubal naiknya. Sekarang sudah enak. Dikit-dikit demo, dikit-dikit atas nama rakyat. 3 bulan lagi. Bukan Pak Jokowi gagal. Sedikit-dikit demo atas nama rakyat. Sedikit-dikit demo atas nama rakyat. Itu atas kelompok yang berkepentingan. Aku tidak malu dengan negara lain. Presiden terbaik, negara lain yang mengakui presiden terbaik kinerjanya, ngapo kita ngomong presiden yang tergoblok? Apa lamuan itu tuh? Aku lah pernah makan nasi kutu, lah pernah makan nasi kuning waktu zaman Soeharto. 2 kali aku mencoblos zaman Soeharto. Zaman Pak SBY, beras raskin itu ditebus. Zaman Pak Jokowi tidak ditebus. Apalagi dikit bansos. Seluruh kandidat bansos. Apa kurang kerjaan lah kamu nih. Kamu sebagai calon intelektual, dak usah lacak itu.
Kalau dulu zaman Soeharto seluruh masyarakat turun ke jalan. Ini mahasiswa hanya segelintir masyarakat yang turun ke jalan. Bukan mahasiswa keseluruhan. Kami dulu seluruh Indonesia turun. Dak kati yang kuliah. Masyarakat dak kati yang jualan. Turun galau menumbangkan rezim Soeharto. Sekarang kamu ingin menumbangkan rezim Jokowi. Ya Allah ya Rabbi, berpikir adik-adik mahasiswa, jangan mudah terprovokasi dengan uang cak itu. Tunggu baik 3 bulan lagi. Sudem cak itu. Aku nila bergelimang dengan demo. Nak mati aku demo. Bukannya demo asal demo. Ngerti. Jangan selalu ikut-ikutan. Kita sebagai mahasiswa jangan ikut-ikutan, jangan mudah dihasut oleh uang-uang. Kuliahlah yang baik. Cari ilmu yang tinggi. Itu baik pesan aku untuk adik-adik mahasiswa. Oke guys ya, kita kembali dan fokus kepada pidato atau statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, sangat menarik. Dia menyinggung soal podcast-podcast yang berupaya untuk mengadu domba atau menyebarkan isu keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal sebenarnya pada realitanya, pada kenyataannya tidaklah seperti yang dibahas atau didiskusikan pada podcast-podcast tersebut ya. Makanya Pak Prabowo sampai heran ya, kenapa ada orang-orang yang seakan-akan lebih tahu isi kepalanya, lebih tahu isi pikirannya daripada dirinya sendiri ya. Oleh karena itu teman-teman semua, hati-hati dengan berbagai media ya, jangan asal kita konsumsi dan telan mentah-mentah, tapi harus kita pastikan ya, kita cek lagi informasi tersebut apakah benar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak atau hubungan mereka malah tambah harmonis, tambah mesra, tambah kompak ya. Yang kita harapkan adalah dengan adanya berbagai peristiwa permasalahan persoalan-persoalan seperti ini, itu menjadikan kedua figur besar ini menjadi semakin solid lagi, semakin kompak lagi ya, bisa berjalan beriringan. Tentunya kepentingannya adalah untuk memajukan bangsa dan negara kita, bukan untuk kepentingan mereka pribadi, tapi bagaimana mereka bisa memajukan bangsa dan negara kita ini ke depan guys ya, membawa Indonesia semakin disegani, semakin banyak perubahan, semakin banyak kemajuan ya. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sepemahaman atau tidak sependapat dengan Anda, atau mungkin Anda merasa terganggu dengan video-video yang saya reaksi, ya silakan diskusikan atau tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Ya dengan senang hati saya bisa menghargai berbagai pendapat, sekalipun itu perbedaan pendapat di antara kita guys ya, karena negara ini merupakan negara demokrasi, bebas untuk berekspresi dan berpendapat. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.